tema fikih udhiyah atau fikih penyembelihan hewan kurban dengan buku rujukan Matan Wayah wa Takrib atau Matan Abi Suja fikih Syafi'iyah dan penjelasan dari Majid Al-Hamawi untuk Matan Takrib. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka penyembelihan atau ibadah dan amal soleh berupa penyembelihan hewan kurban dalam bahasa Arab biasa disebut dengan sebutan udhiyah, yang diambil dari kata-kata duha. Itu diambil dari kata-kata duha, dan ibadah ini disebut demikian dikarenakan umumnya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di waktu duha setelah pelaksanaan salat Idul Adha, maka disebut dengan sebutan udhiyah. Dan dalam disyariatkannya penyembelihan hewan kurban di samping kesepakatan ulama, konsensus para ulama dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar", yang menurut salah satu penjelasan ahli tafsir, makna dari ayat ini adalah maka kerjakanlah salat Id, salat Idul Adha, wanhar, kemudian sembelihlah hewan kurban. Demikian juga sejumlah hadis yang ada dalam masalah ini. Kemudian tentang hukumnya, al-udhiyah itu sunnatun mu'akkadah, maka menyembelih hewan kurban di dalam mazhab Syafi'i dan demikian pendapat jumhur ulama, hukumnya sunnah mu'akkadah, yaitu satu hal yang dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan. Dan di antara hal yang bukan pentingnya hal ini bisa kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa menyembelih hewan kurban. Maka ini menunjukkan ini adalah satu amal yang sangat diperhatikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjukkan pentingnya ibadah penyembelihan hewan kurban adalah sebagian ulama menilai, yaitu Al-Imam Abu Hanifah menilai wajibnya menyembelih hewan kurban bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, bagi siapa yang memiliki kemampuan finansial, maka setiap tahunnya terdapat kewajiban untuk menyembelih hewan kurban. Kalau secara Facebooknya enggak lebih bagus ditaruh di sini, Pak? Kejauhan, suaranya nggak masuk. Kan sini aja nggak apa-apa. Maju lagi, Pak. Misalnya depan meja. Iya. Ya mepet, sehingga suaranya lebih bisa lebih maksimal. Dan menurut penjelasan ulama yang mengatakan bahasanya menyembelih hewan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, statusnya adalah sunnah kifayah. Mungkin istilah yang sering kita dengar fardu kifayah yang perlu diketahui. Demikian juga terdapat istilah sunnah kifayah. Dianjurkan, dan di anjuran tersebut seandainya dilaksanakan oleh satu dari satu keluarga, satu orang dari satu keluarga, maka itu sudah mencukupi. Maka dia sunnah dan hukumnya adalah sunnah kifayah. Contoh yang lain, contoh pembanding untuk sunnah kifayah adalah memulai mengucapkan salam dari satu rombongan. Ketika ada satu rombongan, misalnya 10 orang jalan bareng, kemudian berpapasan melewati satu orang yang sedang duduk, satu orang yang sedang duduk di teras misalnya, maka dianjurkan
mengucapkan salah satu, tidak semua, salah satu dari 10 orang tersebut untuk mengucapkan salam, maka hukum mengucapkan salam di atas rombongan ini hukumnya sunnah kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Nah, ini hukumnya sunnah kifayah jika inta ada ahlul bait, jika satu rumah itu isinya lebih dari satu orang. Kalau dia isinya cuma satu orang, ya berarti tidak jadi sunnah kifayah. Sunnah di satu rumah tersebut dianjurkan bagi dia yang isinya satu orang untuk menyembelih hewan kurban. Namun jika isinya lebih dari satu orang, maka baru berstatus sebagai sunnah kifayah. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kami menyembelih seekor kambing yang ini disembelih oleh seorang laki-laki anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan anggota keluarganya. Maka dia kemudian memakan sebagiannya dan memberikannya kepada yang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian juga At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dan orang yang mendapatkan seruan untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban adalah al-muslim. Pertama adalah muslim. Maka orang kafir tidak mendapatkan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Di sebagian tempat dan sering kita dapat cerita ada non-muslim yang datang ke masjid bawa seekor kambing saat Idul Adha, dan ini juga menyembelih hewan kurban. Maka mereka menerimanya, diterima boleh-boleh saja. Namun apakah itu menjadi satu hal yang bernilai ibadah untuk dia? Sebenarnya tidak. Namun itu ya kambing yang halal-halal susah dimakan. Halal-halal susah dimakan oleh kaum muslimin yang mau memakannya, maka bisa diterima, disembelih, dan tidak distribusinya tidak harus mengikuti ketentuan distribusi hewan kurban. Distribusinya ya longgar saja, karena itu hadiah daging atau hadiah daging dari non muslim. Kemudian yang kedua adalah dia adalah orang merdeka. Budak tentu tidak disuruh untuk melaksanakan ibadah kurban karena budak tidak punya harta. Hartanya budak adalah milik tuannya. Dan al-baligh yang disuruh adalah yang pokok adalah orang yang baligh. Namun orang anak yatim yang miskin, anak yatim yang kaya karena bapaknya meninggal warisan yang banyak, itu juga bisa berkorban. Namun yang pokok diperintahkan adalah orang yang baligh. Dan dalam hal ini untuk kasus yatim tadi, maka walinya yang ngurus harta anak yatim tadi bisa mengambil sebagian dari harta anak yatim kemudian dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian al-aqil, orangnya adalah orang yang berakal sehat, bukan orang yang gila. Kemudian al-mustati, memiliki kemampuan, dalam hal ini kemampuan finansial. Dan orang yang tergolong diperintahkan untuk tergolong dinilai memiliki kemampuan, tolak ukurnya adalah orang yang memiliki kelebihan, memiliki sisa alias kelebihan atau sisa kebutuhannya dan kebutuhan orang yang dia nafkahi. Kebutuhan pada saat hari Id, Idul Adha, ditambah 3 hari tasyrik. Maka siapakah yang dimaksud dengan orang yang memiliki kemampuan? Orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan dia dan orang yang dia nafkahi, yang wajib dia nafkahi selama hari tanggal 10 dan 3 hari tasyrik setelahnya. Ya, kalau ternyata kelebihannya itu bisa jadi seekor kambing, maka dia diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kalau pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah, maka dia wajib menyembelih hewan kurban.
Jadi ketika kelebihan duit untuk kebutuhan dia dan orang yang dia nafkahi untuk hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, itu gak bisa untuk nyembelih kambing. Maka kalau dengan mazhab ulama yang pendapat ulama yang mewajibkan semacam Imam Abu Hanifah, demikian juga Ibnu Taimiyah, maka orang yang punya kelebihan ini wajib atas dia untuk beli kambing dan berkorban. Kalau pendapat jumhur ya dianjurkan atas orang ini untuk duitnya tadi dipakai untuk beli kambing dan menyembelihnya sebagai udhiyah. Dan kewajiban atau dan perintah untuk menyembelih hewan kurban ini adalah perintah tahunan. Ya, bukan hanya sekali dalam seumur hidup. Sebagai orang saya jumpai punya anggapan, punya asumsi kalau syariat menyembelih hewan kurban itu cuma dituntunkan sekali seumur hidup. Kita dijumpai ada pelaksanaan hewan kurban nanti dipilih tiap tahun, ini atas nama bapaknya, kemudian tahun berikutnya ibunya, tahun berikutnya anaknya, 1, 2, 3, 4 misalnya, 4, 5, kemudian tiap tahun satu-satu, setelah selesai ya sudah, tidak akan menyembelih hewan kurban selamanya. Jika ditanya kenapa tidak menyembelih kurban, jawabannya saya sudah menyembelih kurban kok. Ini semuanya sudah pernah jadi sahibul kurban. Tidak dianggap sudah tidak lagi perlu menyembelih hewan kurban. Ini anggapan yang tidak benar. Ya baik, statusnya dia adalah posisinya mukim atau posisinya musafir. Ini diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban tidak melihat posisinya. Dia mukim ataukah musafir, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dia pada waktu hari-hari penyembelihan hewan kurban dia orang Bogor, namun posisinya misalnya di Surabaya. Maka dia tetap dapat perintah untuk menyembelih hewan kurban. Baik dia menjadi jamaah haji ataupun dia bukan jamaah haji. Karena Nabi SAW menyembelih hewan kurban saat di Mina dengan seekor sapi untuk istri-istri beliau. Syekhani diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian disyaratkan dalam penyembelihan hewan kurban adalah adanya niat saat menyembelihnya atau sebelum menyembelihnya. Kemudian makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kemampuan, memiliki kelebihan finansial, makruh hukumnya dia meninggalkan jika dia tidak menyembelih hewan kurban. Maka di mazhab Syafi'i dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan makruh jika tidak menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Karena perlu diketahui meninggalkan hal yang sunnah belum tentu makruh. Meninggalkan hal yang hukumnya dianjurkan itu belum tentu dia terjatuh dalam makruh. Misalnya sholat duha dianjurkan. Orang yang pagi ini tidak sholat duha, apakah dia melakukan satu terjemah dalam hal makruh? Jadinya tidak. Maka dia dianjurkan dan tidaklah makruh orang yang meninggalkannya. Ya, sedangkan penyembelihan hewan kurban dia dianjurkan dan makruh bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk tidak melakukannya. Dan menyembelih hewan kurban itu tidak wajib kecuali dengan sebab nazar. Ya, maka jika ada nazar, maka menyembelih hewan kurban jadinya wajib. Ada seorang yang sakit kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan menyembelih hewan kurban saat Idul Adha, maka menyembelih hewan kurban baginya hukumnya wajib. Demikian juga yang kedua, hewan kurban atau menyembelih hewan kurban itu menjadi kewajiban manakala hewan telah hewan telah dibeli kemudian diikrarkan dengan lisan, ini hewan kurban saya, ini hewan kurban saya, ini dinilai sebagai
serupa dengan nadar. Serupa dengan nadar. Orang sudah beli kambing di pasar, misalnya tanggal 1 atau tanggal 2 Dzulhijjah beli kambing, kemudian dia ikrar dengan lisan. Dia ditanya, itu kambing apa Pak? Itu kambing apa Pak? Kok ada kambing di rumah? Kemudian orang yang menjawab, itu kambing kurban saya. Itu kambing kurban saya. Maka wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban. Wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Dan dianjurkan bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban tidak menghilangkan, tidak menyingkirkan dan menghilangkan bulu-bulu dan rambut-rambut, baik itu dengan mencukur rambut kepala atau kemudian bulu ketiak atau yang lain. Demikian juga tidak diperbolehkan potong kuku, dan ini selama selama 10 hari pertama dari awal bulan Dzulhijjah sampai hewan kurban tersebut disembelih. Dan larangan dalam hal ini adalah larangan makruh menurut jumhur ulama. Sebagai ulama semacam Imam Ahmad menilainya larangan haram. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Jika kalian melihat dan mengetahui telah tibanya hilal Dzulhijjah, dan salah satu kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi, maka tidak boleh baginya memotong rambutnya, wa atsarihi, dan kukunya. Maka siapa yang sudah punya keinginan untuk menyembelih hewan kurban sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah maka baginya potong kuku, kemudian cukur rambut, norak bulu ketiak, dan yang lain sampai hewannya disembelih, sampai hewan kurbannya disembelih. Dan bagi orang yang baru memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban tanggal 2 atau tanggal 3 Dzulhijjah, maka aturan ini berlaku sejak dia berniat. Diriwayatkan oleh Khamsah kecuali Al-Bukhari. Apa hikmahnya? Hikmahnya disampaikan di sini adalah agar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi seluruh bagian tubuhnya. Kemudian dianjurkan bagi laki-laki untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri dan tidak mewakilkannya. Dianjurkan demikian. Sedangkan jika sahibul kurban itu perempuan, maka dianjurkan untuk diwakilkan kepada yang lain. Namun seandainya dia sembelih sendiri juga tidak mengapa. Dan siapa yang tidak menyembelih sendiri, maka dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihan. Karena terdapat hadis dalam masalah ini, meskipun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nabi berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, berdirilah menuju hewan kurbanmu, saksikanlah penyembelihannya. Saksikanlah penyembelihannya. Diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Maka satu hal yang baik, jika dan satu hal yang tidak mengapa, atau satu hal yang dianjurkan oleh banyak ulama fikih, kalau tidak menyembelih sendiri maka menyaksikan proses penyembelihannya. Kemudian tentang binatang yang sah untuk digunakan sebagai hewan kurban, maka tentu hewan kurban yang ada di tempat kita adalah kemudian sapi, kemudian kambing biasa. Tidak tahu wedus gembel itu termasuk domba ataukah tidak. Kalau dianggap domba maka berarti domba. Maka untuk kemudian sapi, kemudian domba atau kambing biasa, maka disyaratkan dia haruslah sudah dewasa. Disyaratkan harus dewasa.
ya, sudah umur dewasa, yang biasa disebut oleh orang dengan istilah poel, disebut dengan istilah poel. Yang dengan tolak ukur umur, maka poel untuk sapi adalah genap 2 tahun. 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Artinya betul-betul sudah selesai 2 tahunnya. Ya, sedangkan untuk kambing biasa, maka dia dianggap berusia dewasa manakala berumur genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Sedangkan untuk domba, maka boleh tidak dewasa. Boleh tidak dewasa, boleh masih, mungkin bisa kita katakan terjemah bebasnya, boleh kambing yang masih remaja. Boleh kambing yang masih remaja. Ya, tentang berapakah ukuran remajanya berdasarkan umur, ya, ada perselisihan, ya, perselisihan ulama. Ya, bisa kemudian diantaranya adalah ada pendapat yang mengatakan genap 6 bulan memasuki bulan ke-7. Nah, bagaimana kemudian jika hewan di atas yang disyaratkan harus dewasa tadi, dia sudah poel namun secara umur belum. Namun poelnya bukan poel yang dipaksakan. Karena di antara trik pedagang di musim ini, karena poel itu artinya gigi susunya itu sudah tanggal. Seperti di dunia manusia, ada orang tua punya gigi susu, terus kemudian nanti copot, ya, semuanya, kemudian nanti akan diganti dengan gigi dewasa. Nah, poel itu adalah rontoknya gigi susu. Ya, maka di sini perlu diketahui bahasanya di sebagian pedagang itu gigi susunya sengaja dirontokkan. Nah, gigi susunya kambing ini dirontokkan. Ini sudah poel, sudah ompong. Ini sudah ompong. Gigi susunya sudah ompong. Namun itu disengaja. Ini tentu kalau ini nggak bisa jadi tolak ukur. Ini tentu ya, karena ini adalah penipuan, maka perlu cari pedagang yang terpercaya. Kalau pedagang yang tidak terpercaya, akan kita jumpai kambing-kambing yang poel buatan. Poelnya bukan alami, namun bukan poel yang normal, namun disengaja supaya laku di musim penyembelihan hewan kurban. Ya, nah di sini ada kasus gimana kalau dia poel namun secara umur dia belum nyampe. Maka bisa kita katakan ulama berselisih pendapat nanti boleh sah, ya, boleh atau sahkah dipakai untuk menyembelih hewan kurban ataukah tidak. Ada perselisihan. Sehingga yang paling aman itu umur. Ya, kalau umurnya sudah masuk maka jelas. Ya, tapi kalau umurnya belum masuk, secara umur belum masuk, namun secara kenyataan sudah poel, nanti diperselisihkan ulama sah tidak sebagai hewan kurban. Ada ulama yang kenceng pakai umur, maka akan mengatakan tidak sah. Akan tidak sah itu jadikan sebagai hewan kurban, karena harus umur. Ini harga mati, nggak boleh ditaati. Maka jika umurnya kurang dari itu maka berarti tidak sah. Namun ada yang memberikan kelonggaran, misalnya di buku ini disampaikan ini yang termasuk memberikan kelonggaran. Ya, seandainya gigi telah rontok sebelum genap 1 tahun untuk domba, untuk kambing biasa, ya, telah rontok giginya, gigi susunya telah rontok sebelum dia genap 1 tahun, maka ajza. Nah, di sini dikatakan sah sebagai hewan kurban. Ini satu pendapat dalam masalah ini.
berdasarkan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkurbanlah kalian berjuz'i nata'ni dengan kambing yang jaza itu yang sudah poel. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi, Tabrani dan Ibnu Majah. Ya, maka dalam masalah ini ada yang memberikan penjelasan bahasanya kasus kedewasaan kambing dan sapi itu seperti di dunia manusia. Seperti di dunia manusia. Maka ada baligh berdasarkan umur 15 tahun dan ada baligh berdasarkan ihtilam, sudah mimpi basah. Nah, ada yang demikian juga di kasus kambing dan sapi. Maka kalau pakai tolak ukur umur, ya sapi genap 2 tahun masuk tahun ketiga, kambing genap 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, namun bisa juga pakai kenyataan, yaitu secara normal memang dia sudah poel, persis seperti manusia, persis seperti manusia. Tolak ukur balik 15 tahun, namun secara kenyataan dia sudah ihtilam, dia sudah mengalami dewasa, maka dia sudah jadi manusia yang balik. Ala kulli hal, kalau kesimpulannya, kalau poel namun umurnya belum masuk, diperselisihkan sah dan tidak sebagai hewan kurban. Oleh karena itu maka kalau mau jalan aman, kalau mau jalan aman, tolak ukurnya pastikan umurnya masuk. Sehingga sapi, kambing itu perlu akte kelahiran, biar kemudian pasti umurnya masuk dan tidak. Karena kurang 1 hari maka tidak sah, kurang 2 hari tidak sah. Ini belum masuk tahun kedua. Nah, belum masuk tahun kedua, berdasarkan masuk tahun kedua. Sapi genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Dari mana kemudian tahu masuk tahun ketiga, masuk tahun kedua? Kalau tidak dicatat baik-baik tanggal lahirnya, kan? Dan tolak ukurnya tolak ukur hijriah. Ya, kemudian dan mencukupi seekor unta untuk 7 orang. Demikian juga seekor sapi mencukupi untuk 7 orang. Dalilnya adalah kias dengan hadis masalah hadyu. Hadyu itu penyembelihan untuk jamaah haji, itu artinya hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram. Ini disembelih oleh jamaah haji ataupun jamaah umrah. Dasarnya Jabir radhiyallahu anhu, dan ini kasusnya adalah kasus hadyu. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasnya hadyu jamaah umrah. Yaitu kasus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau berumrah namun tertahan di Hudaybiyah. Akhirnya nanti pada akhirnya Nabi tahallul di Hudaybiyah. Nabi tahallul di Hudaybiyah dan mereka para sahabat menyembelih hadyu. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih hewan hadyu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Tapi di masa Nabi sudah ada sapi, itu sudah dikenal oleh orang Arab ketika itu. Diatkan oleh Khamsah kecuali Al-Bukhari. Kemudian seekor kambing itu untuk 1 orang. Dan 1 orang tadi bisa dengan plus keluarganya. Namun saiful korban yang terkena aturan tidak boleh potong kuku dan sebagainya hanyalah saiful korbannya, saiful korban dan keluarganya. Ada keluarganya, dia mendapatkan luberan ganjaran, luberan pahala. Namun aturan untuk dilarang potong kuku, potong rambut dan sebagainya tidak mengenai mereka. Dan penyembelihan hewan korban yang paling afdal
adalah seekor unta, setelah itu bawahnya sapi, setelah itu bawahnya domba, setelah itu bawahnya kambing biasa. Dan perlu diketahui bahasanya 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada seekor sapi. Ya, 7 ekor kambing yang ini masing-masing adalah 7 sahibul korban, masing-masing kemudian menyembelih kambing itu lebih afdal daripada seekor sapi, dikumpulkan jadi seekor sapi. Itu lebih afdal, masing-masing sahibul korban menyembelih seekor kambing daripada dikumpulkan jadi seekor sapi. Oleh karena itu, maka dengan bahasa lain seekor kambing itu lebih afdal daripada urunan sapi, daripada ikut urunan sapi. Maka seekor kambing itu lebih afdal daripada ikut urunan seekor sapi. Maka seekor kambing lebih afdal daripada seper-7 sapi. Kenapa lebih afdal? Karena ibadahnya lebih banyak. Karena ibadah dalam kebahagiaan itu mengalirkan darahnya itu adalah ibadah. Ya, goroknya itu ibadah. Di samping distribusi dagingnya itu juga ibadah yang lain. Namun goroknya itu ibadah. Ketika 7 orang ini tidak kemudian urunan jadi seekor sapi, namun jadi 7 ekor kambing, maka ada 7 kali ibadah. 7 kali ibadah. Dan ada 7 orang yang beribadah. Jika masing-masing menyembelih, masing-masing sahibul korban dan menyembelih hewan korbannya masing-masing, maka ada 7 orang yang melaksanakan ibadah. Ibadah berupa ngorok leher hewan korban. Kalau ini dijadikan seekor sapi, maka cuma ada sekali ibadah dan ada selaku dan hanya ada 1 orang pelaku ibadah. Dan sehingga yang dimaksudkan sapi lebih baik daripada kambing itu manakala 1 orang 1 sapi. 1 orang 1 sapi, maka dia lebih afdal daripada dia 1 orang seekor kambing. Itu lebih afdal 1 orang 1 sapi. Kemudian sah menyembelih hewan korban dengan binatang jantan ataupun betina bil ijma' dengan sepakat ulama. Meskipun binatang jantan lebih afdal daripada binatang betina, namun itu bukan syarat keabsahan. Namun jantan lebih baik karena lebih mahal dan dikatakan lebih enak dagingnya, dan karena itu hewan korbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun betina juga tidak masalah. Dengan catatan tidak dalam kondisi bunting. Kalau dalam kondisi bunting nanti diperselisihkan ulama. Yang aman betina, namun yang tidak bunting. Karena kalau bunting nanti ulama khilaf sah ataukah tidak sebagai hewan korban. Sebagian ulama menilai bunting itu cacat. Buntingnya binatang betina itu cacat hewan. Yang ini cacat yang menyebabkan tidak sahnya sebagai hewan korban. Kalau di kitab fikih dikatakan kenapa ini dianggap cacat, saya tidak tahu kan, mungkin nanti antum bisa nambahkan informasi tentang hal ini. Karena bunting itu menyebabkan binatang itu jadi kurus. Binatang itu jadi sebab kurus. Padahal salah satu cacat hewan adalah kurus, yang terlalu kurus. Itu jadi cacat
yang menyebabkan tidak sahnya hewan itu sebagai hewan kurban. Nah, kalau di kitab fikih dinyatakan kalau hewan betina itu bunting, dia jadi kurus, ini menjadi sebab kurus. Meskipun ulama yang mengatakan sah, mengatakan ya, kurusnya itu ditutup dengan janin, dengan dagingnya si janin, jadi impas gitu. Dia sendiri mengalami penurunan berat badan. Jadi kalau dikurangi berat badan janin, ini si betina itu turun berat badannya. Ketika bunting, dia turun berat badannya. Nah, berarti dia kurus. Padahal tidak boleh menyembelih hewan kurban yang kurus. Alasan ulama yang membolehkan, kurusnya sudah ditutupi, diganti dengan dagingnya si janin. Ala kulli hal, sebelahnya yang jelas diperselisihkan keabsahannya kalau bunting. Sehingga boleh jantan, boleh betina. Namun kalau betina, upayakan untuk betina yang tidak dalam kondisi bunting. Kan jika dalam kondisi bunting, ulama fikih berselisih pendapat sah tidakkah hewan tersebut sebagai hewan kurban. Kemudian di hadis ada 4 cacat yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah disembelih sebagai hewan kurban. Yang pertama ada buta sebelah, yang jelas buta sebelahnya, yaitu binatang tersebut tidak bisa melihat dengan salah satu dari 2 matanya. Kemudian yang pincang, yang jelas pincangnya. Dan tolak ukur jelasnya pincang adalah manakala selalu ketinggalan dari rombongan. Itu disebut dengan jelas pincangnya. Kalau dia jalan bareng dengan rombongannya, dia pasti di belakang sendiri, tidak bisa ngimbangi. Kalau dia pincang, namun dia masih bisa ngimbangi kawan-kawannya, bareng jalannya bisa bareng, maka itu belum jelas pincangnya. Dia pincang, namun yang belum jelas pincangnya masih sah disembelih sebagai hewan kurban. Kemudian yang sakit, yang jelas sakitnya semacam kubis dan yang lainnya. Kemudian kurus, yang terlalu kurus sampai tidak ada sumsum tulangnya, sampai tidak ada sumsum tulangnya. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 4 cacat yang tidak sah, menyebabkan tidak sah dalam hewan kurban. Al-awwaq, al-bainu, awruha atau awaruha, yang buta sebelah, yang jelas buta sebelahnya. Jika buta dua-duanya, ya tentu lebih-lebih lagi tidak boleh dan tidak sah. Yang sakit, yang jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya. Jika yang pincang, yang jelas pincangnya tidak boleh, apalagi yang patah kakinya, maka lebih-lebih lagi dia tidak sah sebagai hewan kurban. Dan yang kurus sampai-sampai tidak memiliki sumsum tulang, tidak di tulangnya tidak ada sumsumnya. Dan termasuk pincang yang tidak sah pincangnya di sini, meskipun pincangnya itu terjadi saat proses penyembelihan. Karena di sebelum kemudian disembelih itu ada jejak-jejak nendang beton patah atau jadi pincang. Ini tidak sah sebagai hewan kurban. Tidak sah sebagai hewan kurban. Maka meskipun pincang itu terjadi manakala hewan tersebut di bawah pisau penyembelihan. Sebelum proses penyembelihan menjadi sapi kecil-kecil atau yang lain, disuruh nabrak semua benda yang ada, dengan sekuat tenaga dia nabrak pohon kelapa atau yang lain, akhirnya kakinya pincang. Maka hewan tersebut tidak sah
sebagai hewan kurban. Cuma jadi ya, sah disembelih, sah dimakan dan halal dimakan dagingnya, namun tidak ada ganjaran penyembelihan hewan kurbannya. Maka tempat penyembelihan harus dikondisikan sebaik mungkin. Jangan sampai kemudian di situ ada benda-benda tertentu yang nanti dijadikan oleh si hewan ini untuk jejak-jejak, akhirnya dia pincang karenanya. Yang tadi tentang binatang yang bunting tadi ada perselisihan ulama dan ini termasuk di buku ini disampaikan dan tidak sah menyembelih binatang betina yang bunting. Alasannya karena bunting itu menyebabkan berkurangnya daging si binatang sehingga berarti dia kurus. Maka termasuk dalam hadis Nabi tentang kurus. Demikian juga dikatakan di sini tidaklah sah sebagai hewan kurban binatang yang kontak semua giginya, karena ini mengganggu proses makannya sehingga bisa menyebabkan kurus, dan kurus itu menjadi sebab alasan tidak sahnya disembelih sebagai hewan kurban. Lain halnya juga yang hilang itu hanya sebagian giginya saja, fa innahu la yadurru, maka itu tidak mengapa. Kemudian sah menyembelih hewan kurban dengan al-khasi, dengan binatang yang kambing yang atau hewan yang dikebiri. Dalilnya, dalil sahnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih hewan kurban dengan 2 ekor kibas yang dalam keadaan dikebiri. Dia adalah Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan kalau di kitab fikih dikatakan bahasanya ketika binatang itu dikebiri, ini malah akan jadi sebab tambahnya dagingnya, tambahannya dia akan tambah gemuk dan tambah enaknya dagingnya. Kalau di kitab fikih demikian. Nggak tahu kalau sudut pandang ahli peternakan ini valid enggak, kemudian keterangan tambahan dari para ulama fikih dalam masalah ini. Kemudian dan sah menyembelih hewan yang patah tanduknya, namun makruh. Namun makruh, sah namun makruh. Dan kalau di fikih Syafi'iyah dikatakan dan tidaklah sah menyembelih hewan kurban manakala hewan kurban itu terpotong telinganya. Dalam artian tel gitu. Kalau kemudian cuma kelewer-kelewer itu masih sah. Kalau kelewer-kelewer telinganya kepotong namun tidak tel, ya tidak betul-betul tuntas terputus, namun cuma ya kepotong saja, ya namun masih kelewer-kelewer, itu masih sah. Jadi aturan di fikih Syafi'iyah, karena di fikih Syafi'iyah terdapat kaidah bahasanya ketika disembelih semua bagian hewan yang itu bisa dimakan itu harus semuanya dalam keadaan utuh. Itu kaidahnya. Kaidah sahnya hewan kurban disembelih sebagai hewan kurban. Semua bagian hewan kurban tersebut yang bisa dimakan, yang layak untuk dimakan, itu seluruhnya harus betul. Kalau ada yang hilang, maka ini menyebabkan tidak sahnya. Nah, telinga itu bisa dimakan. Ketika dia terputus, ya, maka ini jadi sebab tidak sahnya hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian juga tidaklah sah manakala berdasarkan kaidah tadi manakala terpotong ekornya, karena berarti ada bagian yang bisa dimakan dan itu tidak utuh saat proses penyembelihan. Kemudian waktu penyembelihan,
Dan waktu penyembelihan adalah dari waktu pelaksanaan sholat Id. Dan waktu sholat Id adalah manakala matahari telah terbit ditambah tinggi 1 tombak. Yang ini pakai ukuran menit kurang lebih 10 atau sampai 15 menit. Maka matahari terbit, di tanggalan pada terbit matahari tambahkan 10 atau 15 menit. Dan itu sama dengan waktu duha. Waktu duha itu dimulai sejak terbitnya matahari ditambah 10 menit. Begitu tambah 10 menit itu masuk waktu duha. Dan untuk kemudian orang yang dia pergi dan dia melaksanakan sholat hari raya, maka selayaknya dia sembelih hewan kurbannya setelah pelaksanaan sholat hari raya. Dan jika dia tidak sholat hari raya, maka kalau di fikih Syafi'iyah diperbolehkan dia pakai kira-kira. Setelah terbit matahari, setelah waktu duha itu tiba, ditambahkan waktu kira-kira sholat 2 rakaat ditambah khutbah Jumat, ditambah khutbah Id. Maka kalau anggap saja tadi misalnya kemudian waktu terbit itu jam 6.00, maka waktu duha 6:15. Kira-kira sholat itu perlu waktu berapa? Anggap saja 10 menit. Kemudian khutbah itu berapa? 15 atau 20 menit. Maka 20 tambah kemudian 10 berarti setengah jam. Berarti setengah jam. Maka 7 untuk orang yang tidak pergi sholat Id, ya maka berarti dia bisa menyembelih hewan kurbannya di jam 7:15. Ya, namun orang yang pergi sholat Id, maka selayaknya dia menyembelih hewan kurbannya setelah pulang dari tempat sholat Id atau sholat hari raya. Dan demikian waktunya sampai tenggelamnya matahari dari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Perlu diketahui bahasanya tasyrik itu artinya mengeringkan pakai sinar matahari. Tasyrik itu mengeringkan dengan menggunakan sinar matahari. Disinari, tasyrik itu disinari. Tasyrik itu disinari, yaitu pengeringan dengan disinari oleh sinar matahari. Terjemah bebasnya, tasyrik itu membuat bendeng, dan itulah alat cara di masa silam untuk mengawetkan daging. Di masa silam belum ada freezer. Maka bagaimanakah supaya daging itu awet, maka dibuat bendeng di tanggal-tanggal itu. Maka tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, nah itu orang tuh sibuk bikin bendeng untuk mengawetkan daging-daging yang ada. Ya, maka dia disebut dengan ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Disebut juga dengan ayam Mina, hari-hari Mina, karena itu adalah hari di mana jamaah haji berada di Mina ketika itu. Oleh karena itu maka jika ada hewan yang disembelih sebelum waktu tersebut atau setelahnya, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Dan yang lebih aman itu kalau upayakan untuk tidak menyembelih pada tanggal 13. Sehingga paling akhir sembelihlah pada tanggal 12, karena itu waktu yang disepakati. Nanti tanggal 13 adalah waktu yang diperselisihkan. Imam Syafi'i mengatakan sah menyembelih di tanggal 13, 3 imam madhab yang lain mengatakan tidak sah. Waktu penyembelihan cuma sampai tanggal 12. Oleh karena itu sebagai saran, maka upayakan untuk jika ada banyak yang perlu disembelih, akhir penyembelihan upayakan adalah tanggal 12 Dzulhijjah, supaya itu adalah waktu yang aman dari perselisihan ulama. Kemudian dituntunkan saat proses penyembelihan, yang pertama adalah menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Yang ini hukumnya wajib menurut mayoritas para ulama. Meskipun menurut Imam Syafi'i menyebut nama Allah saat menyembelih hukumnya sunnah, tidak wajib.
Namun pendapat yang benar hukumnya wajib. Kemudian di mazhab Syafi'i dianjurkan untuk ditambah dengan salawat untuk Nabi. Kemudian dianjurkan untuk menghadap kiblat, hewannya itu disembelih dalam kondisi menghadap kiblat, bagaimana perbuatan sahabat Ibnu Umar dan yang lain. Maka terdapat riwayat, terdapat hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang menunjukkan kalau Nabi menghadapkan hewan yang tidak disembelih ke arah kiblat. Teknisnya kepala hewan tersebut ada di selatan, kaki-kakinya ada di barat. Kepalanya di selatan, kaki-kakinya ada di sisi barat. Kemudian dianjurkan sebagaimana yang Nabi lakukan, meletakkan kaki si orang yang mau menyembelih di leher hewan yang hendak disembelih, hewan kurban yang hendak disembelih. Kemudian dianjurkan untuk bertakbir, sehingga Nabi ketika menyembelih itu Bismillah wallahu akbar atau Bismillahi Allahu akbar. Kemudian selanjutnya adalah doa. Dan ini sebenarnya dianjurkan doa minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah menyembelih hewan kurban. Berdasarkan hadis, bahasanya Nabi SAW saat berkorban dengan 2 ekor kibas, yaitu domba jantan, Nabi mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad dan keluarganya Muhammad. Dan wa min umat Muhammad dan keluarganya dan korbannya umat Muhammad. Lihatkanlah al-khamsah ilal Bukhari, lihatkanlah khamsah kecuali Bukhari. Dan ini dianjurkan, seandainya lupa atau tidak kebaca tidak masalah. Demikian juga bacaan takbirnya itu dianjurkan. Dan dia dianjurkan anjuran khusus saat menyembelih hewan kurban. Kalau yang disembelih bukan hewan kurban, menyembelih ayam biasa, gitu, maka bismillah saja tanpa takbir. Yang plus takbir itu adalah khusus untuk hewan kurban. Ya, kemudian tentang ketentuan berkenaan dengan pemanfaatan dan distribusi. Maka jika hewan kurban tersebut adalah hewan kurban yang dinadarkan, adalah hewan kurban nazar, maka sahibul kurban tidak boleh memakan sedikitpun dari dagingnya. Dan ini hukumnya haram jika dia makan sebagian dari daging hewan kurbannya, dan ini adalah kurban nazar, bahwa mau maka dia punya kewajiban untuk menggantinya. Ya, ada kewajiban menggantinya. Makan kemarin ngambil berapa? Setengah kilo. Ya, maka dia wajib menggantinya. Dan dia berikan kepada fakir miskin. Sedangkan jika itu adalah korban sunnah, yaitu bukan korban nadar, maka sahibul korban diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk memakan sebagian dari dagingnya. Dan terdapat dalam riwayat Baihaqi bahasanya Nabi SAW itu beliau memakan hati hewan kurbannya. Wallahu a'lam bishawab riwayatnya, namun ini banyak dikatakan oleh para ulama fikih dianjurkan untuk memilih hatinya, memilih hati dari hewan kurban tadi. Kemudian yang terbaik bagi sahibul korban adalah mensedekahkan semua bagian dari hewan kurbannya, kecuali satu suap saja untuk ngesahi, gitulah bahasa orang Jawanya, kecuali satu suapan saja yang dimakan oleh sahibul kurban untuk kemudian tabaruk atau untuk kemudian ngambil berkahnya, melaksanakan satu hal yang dituntunkan, memakan sebagian dari hewan kurban. Dan kalimat disedekahkan artinya diberikan pada fakir miskin.
artinya diberikan kepada fakir miskin. Maka yang terbaik semua dagingnya dan macam-macamnya itu diberikan pada fakir miskin. Dan tidaklah diambil oleh sahibul korban kecuali sesuap saja ya, untuk masahil, untuk sekedar melaksanakan syariat dan tuntunan, memakan sahibul korban, memakan sebagian dari hewan korbannya. Dan dianjurkan jika mau digabungkan, maka jika sahibul korban itu ingin menggabungkan antara dia menikmatinya, kemudian dia bersedekah kepada fakir miskin, dan dia memberikan hadiah untuk tetangga dan kerabatnya yang kaya, maka dianjurkan ayat ja'ala dzalika atlatan, untuk dibagi menjadi 3 bagian. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fakulu minha wa ataimu al-qani'a wal mu'tar, maka berilah makan, maka makalah sebagian dari hewan kurban tersebut, dan berikanlah kepada 2 jenis manusia, itu al-qani', orang yang cuma duduk di rumahnya, yang menurut satu pendapat qani' di sini artinya orang kaya, artinya hadiah untuk orang kaya, wal mu'tar, dan kasail, orang yang karena sampai miskinnya sampai minta-minta. Ya, maka jika mau dijadikan 2, maka tadi yang afdal semuanya dikasihkan orang miskin. Semuanya dikasihkan orang miskin, kemudian cuma 1 potong saja, 1 suapan saja untuk sahibul korban. Tapi kalau dia ingin juga berbagi kepada tetangganya yang kaya atau kerabatnya yang juga sebenarnya tergolong mampu, ya, maka dianjurkan agar dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian wala yabi'u minal udhiyati, dan tidak boleh ada dari bagian dari hewan kurban tersebut yang dijual. Tidak boleh ada satupun bagian dari hewan kurban tersebut yang dijual, baik dijual itu dapat daging ataupun dapat uang. Namanya tentu tergolong dijual. Meskipun yang dijual itu adalah kulitnya, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya haram dzalika, haram menjual kulit. Dikauli karena mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada ganjaran kurban baginya. Dikatakan Baihaqi dan Al-Hakim dinilai sahih oleh Al-Hakim. Dan tidak boleh memberikan kulit sebagai upah bagi jagal, sehingga bagaimanakah kemudian distribusi kulit? Distribusi kulit ya ada 2 pemanfaatan kulit, ada 2 cara, ada 2 jenis pemanfaatan. Yang pertama adalah ya tasaddaqu bihi, disedekahkan. Disedekahkan berarti tidak boleh dihadiahkan sama orang kaya. Tidak boleh dihadiahkan kepada orang kaya. Ya, karena solusinya, karena pemanfaatannya itu disedekahkan. Sedekahkan itu berarti identik dengan miskin. Tidak boleh kalau dikasihkan, namun orang yang menerimanya adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Bahkan dia sahibul kurban, sahibul kurban hewan yang lain. Ya. Namun ya tasaddaq bihi, disedekahkan, diberikan kepada orang miskin. Orang miskinnya boleh jadi 1 orang, boleh jadi 2 orang, boleh jadi lebih dari itu. Ya, setelah itu terserah mereka mau kemudian dimanfaatkan, mau dikonsumsi atau mau dijual, itu terserah. Kemudian solusi yang kedua, pemanfaatan yang kedua, diambil oleh sahibul korban, kemudian digunakan, dipakai dan dimanfaatkan untuk dibuat benda-benda tertentu yang terbuat dari kulit. Boleh jadi
tas kulit boleh jadi, sepatu kulit boleh jadi, yang lain disamak, kemudian habis itu dimanfaatkan jadi benda-benda yang terbuat dari kulit. Dalam kondisi ini maka dan saya berkorban boleh memakainya, namun tidak boleh membisniskan benda-benda tersebut. Dia boleh memakainya, memanfaatkannya, meminjamkannya, namun tidak boleh mendapatkan keuntungan dari benda-benda tadi. Maka dia jadikan jaket kulit, ada orang pinjam tidak boleh dimintai duit, karena pinjam kalau dimintai duit berarti disewakan. Ada yang kemudian ada yang pinjam sepatu kulit dan dimintai untuk bayar, maka tidak boleh. Bolehnya cuma dia pakai untuk dirinya, keluarganya atau orang lain, atau setelah jadi mau dikasihkan kepada orang miskin juga boleh. Kalau kemudian itu dengan orang kaya, maka dipinjamkan tanpa mendapatkan keuntungan. Dan kalau ini kulit itu juga disedekahkan kepada orang miskin. Dari Ali radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi hajinya saat Nabi Hajjatul Wada. Dan Nabi perintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, bahkan dengan bungkusnya. Maka boleh jadi karena untuk di tempat-tempat tertentu hewan ternak itu dikasih baju. Hewan ternak dikasih baju, ada kain atau sejenis itu untuk menutupi badannya. Ini bahasa Arabnya namanya ajillah, bajunya. Nah, seandainya hewan tersebut itu adalah hewan yang berbaju, maka bajunya itu juga Nabi perintahkan untuk disedekahkan. Tapi ketika itu korban tahun menyembelih haji unta. Nah, unta-untanya berbaju. Yang perintah Nabi kepada Ali itu sedekahkan dagingnya, sedekahkan kulitnya, sedekahkan bajunya. Maka kita lihat bajunya saja diperintahkan untuk diberi, tidak boleh. Diperintahkan untuk disedekahkan. Yang itu badan itu sesuatu di luar badan hewan ternak ini, hewan ini itu diperintahkan untuk disedekahkan, diberikan pada orang miskin. Nanti kalau dia perlu orang miskin tadi, udah silakan dia memanfaatkannya, bisa untuk baju untuk hewan ternaknya silakan. Baju untuk hewan ternaknya, makanya dia diperintahkan untuk disedekahkan. Yang nempel di situ diperintahkan untuk disedekahkan. Maka jika hewan tersebut punya tambangnya tidak boleh bawa pulang sama sekali. Tambangnya tidak boleh bawa pulang, kasihkan tambangnya. Karena ini beli ini 2 juta, ini hewan ini plus tambangnya, semuanya dia mau berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh ada yang dia miliki. Tidak boleh ada yang dia miliki, tambangnya kasihkan juga. Tambangnya juga dikasihkan. Wa alla uti al-jazar min hasyayan. Dan perintah Nabi, aku tidak boleh memberikan kepada tukang zakat sedikit pun darinya, yaitu maksudnya sebagai upahnya. Kalau dia disikapi sebagaimana yang lain, maka tidak mengapa. Wakal Nabi mengatakan nahnu nuqtihi min indina. Kami berikan untuk zakat ini, penyembelih ini, duit khusus, harta khusus dari milik kami, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian wayata'imul faqira, ada poin terakhir di matan takrib dikatakan dan memberikan daging hewan kurban tersebut diberikan kepada fakir dan miskin. Dan memberikan daging hewan kurban kepada fakir dan miskin wujuban, hukumnya wajib. Min udhiyatihi, dari hewan kurbannya,
hewan kurban sunnah, hewan kurbannya meskipun cuma juz'an yasiran, bagian yang cuma sedikit dari daging. Bihais yang taliku alil ithmu, dengan kadar ya, layak pemberian tersebut dikatakan dia telah memberikan daging kepada orang miskin. Kalau cuma kemudian secul kecil sekali, ya, belum layak kemudian disebut ngasih daging ke orang miskin, berarti belum memenuhi kewajiban. Maka wajib ada yang diberikan kepada orang miskin. Wajib ada yang diberikan kepada orang miskin meskipun sedikit. Sedikitnya kalau ukurnya budaya. Budaya mengatakan berarti sudah ngasih daging sama orang miskin. Kalau terlalu cuma satu suil, maka ini budaya mengatakan dia belum ngasih daging sama orang miskin, maka dia belum melaksanakan kewajiban distribusi daging hewan kurban. Oleh karena itu maka yang perlu diwaspadai manakala orang itu tinggal di perumahan orang-orang kaya, kemudian kurban di situ, disembelih di situ, dibagikan di situ. Dan ternyata semua penghuninya kategorinya orang kaya. Maka itu distribusinya belum sah. Distribusinya belum sah. Karena diberikan kepada orang miskin hukumnya wajib. Diberikan kepada orang miskin meskipun sedikit, meskipun cuma satu rumah, wajib harus ada yang diberikan kepada orang miskin. Nah ini perumahan elit, orang kaya semua, ya, kurban ya cuma muter daging saja sama orang-orang kaya yang sudah biasa makan daging juga. Dan itu ya, banyak kasus semacam ini di komplek-komplek perumahan mewah. Ya, mereka penghuni perumahan tersebut dibeli kambing di perumahan, dibagikan sama ya, orang itu di perumahan. Semuanya orang kaya. Ini distribusinya belum sah. Distribusinya belum sah. Harus ada per hewan. Harus ada yang diberikan kepada orang yang statusnya miskin. Harus ada yang diberikan kepada orang yang statusnya betul-betul miskin. Kalau di situ orang kaya semua, orang mampu semua, maka statusnya hadiah untuk orang kaya. Belum ada sedekah untuk orang miskin. Padahal hadiah untuk orang kaya hukumnya boleh. Sedekah untuk orang miskin hukumnya wajib. Hadiah untuk orang kaya hukumnya boleh. Sedekah untuk orang miskin hukumnya wajib dalam distribusi hewan kurban, dalam distribusi daging hewan kurban. Nah, maka panitia itu wajib ngambil dari masing-masing hewan kurban satu bagian yang ini diberikan kepada orang miskin untuk minimal menunaikan kadar wajib minimal. Ya meskipun ini untuk satu rumah ini dari ini ada 10 kambing, ya, berarti harus ini ada 10 ini dari kambing ini kasihkan untuk sana yang miskin, ini yang miskin, ini yang miskin dan seterusnya. Dan untuk kemudian sahnya penyembelihan hewan kurban, maka boleh jadi ya, sebagian besar daging kalau mau cuma sah ya. Sah ini kan bukan berarti dianjurkan atau bukan berarti satu hal yang wajib ya. Kalau cuma sekedar untuk sahnya distribusi hewan kurban, boleh jadi sebagian besar itu dimakan oleh sahibul kurban. Kemudian dia ambil berapa setengah kilo atau berapa ton dikasihkan kepada satu orang miskin, itu sudah sah. Saya misalnya kurban seekor kambing, semuanya saya masak, saya bawa ke dapur, saya masak untuk ini, itu sah. Karena penyembelihan hewan kurban itu ibadahnya nyembelihnya. Dan saya sudah sembelih dalam rangka taqarruban ila Allah di waktu yang telah ditentukan. Maka sebagian besar dimakan oleh sahibul kurban itu kalau dari sisi
Boleh, boleh. Syaratnya ada satu bagian meskipun sedikit namun sudah layak disebut diberikan kepada satu orang miskin. Dan kalau sekedar untuk sahnya ibadah menyembelih hewan kurban, saya menyembelih seekor kambing, semuanya saya masak untuk keluarga saya, kemudian ada berapa on, 3 on atau berapa yang sudah layak saya kasihkan kepada tetangga saya atau satu orang miskin yang saya ketahui. Sahkah ini sebagai penyembelihan hewan kurban? Jawabannya sah. Itu sah. Jadi meskipun tadi disampaikan yang paling afdol semuanya kasihkan orang miskin. Saya berkurban cuma makan 1 suap saja. Gimana kalau dibalik? Semuanya untuk sohibul kurban, semuanya untuk sohibul kurban, kecuali sedikit saja dikasihkan kepada satu orang miskin. Apakah sah? Jadinya sah. Jawabannya sah. Maka itu karena ketika dia cuma sekedar mau cari sahnya penyembelihan hewan kurban. Maka di sini dikatakan fa'in akalah kullaha, jika sohibul kurban itu makan semuanya, tidak ada satupun yang dikasihkan sama orang miskin. Tidak ada yang dikasihkan kepada orang miskin. Sahkah kemudian ibadahnya? Sah. Namun domina al-wajiban min ghairiha, namun dia punya kewajiban untuk ganti rugi. Al-wajib, sesuatu yang wajib dia berikan kepada fakir miskin. Bagian yang wajib dia berikan kepada fakir miskin. Terus dari mana dia ngambilnya? Min ghairiha, diambilkan, dia carikan dari bagian yang lain. Jadi seandainya meskipun itu sangat nggak umum di tempat kita ya. Nah, ini kan bicara hukumnya. Ada orang nyoba korban seekor kambing dimakan semua, maka semuanya dimasak semua untuk kemudian keluarga besar, ya. Istrinya 4, anaknya 20, itu habis itu seekor kambing. Ya, maka penyembelihan hewan kurbannya ibadah, penyembelihan hewan kurbannya sah. Namun dia punya kewajiban ganti al-wajib, ganti yang wajib dia berikan kepada fakir miskin. Dia wajib ganti min ghairiha, dari hewan yang lain. Wa yakfi as-sarfu li wahidin min al-fuqara wal masakin al-muslimin, dan cukup dalam distribusi hewan kurban tadi syaratnya harus ada untuk orang miskin. Karena untuk orang miskin itu hukumnya wajib. Hadiah untuk orang kaya itu hukumnya boleh. Diberikan kepada orang miskin itu wajib. Nah kan ini diberikan kepada orang miskin. Orang miskinnya syaratnya berapa? Ini dikatakan, dan untuk distribusi hewan kurban yakfi cukup liwahidin minal fuqara awil masakin. Cukup 1 dari orang fakir atau miskin al-muslimin, asalkan dia muslim. Jadi tidak harus misalnya di kampungnya tersebut ada 10 orang miskin, dia cuma memberikan bagian untuk orang miskin, dia cuma ngasih 1 orang saja dari 10 orang yang ada. Itu sudah sah dan sudah mencukupi untuk keabsahan pelaksanaan ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan dalam masalah ini, maka dalam masalah distribusi, maka di sudut pandang Syafi'iyah, maka distribusi daging hewan kurban berbeda dengan distribusi zakat. Kalau zakat minimal 3 per asnaf, minimal 3 per asnaf, itu kalau di fikih Syafi'iyah, di fikih Syafi'i. Jadi misalnya ini di sini ada fakir, ada miskin, ada yang lain, nah, maka minimal per golongan itu 3 orang. Fakir 3, miskinnya 3, nanti siapa ghorimnya 3 gitu. Dan kalau untuk distribusi daging hewan kurban
itu cukup 1 orang. Boleh dia statusnya fakir, boleh juga dia statusnya miskin, disyaratkan dia muslim. Dan kalau kemudian di aturan fikih Syafi'iyah disyaratkan daging itu didistribusikan dalam kondisi mentah, supaya orang yang mengambilnya itu kemudian bisa memanfaatkan sesuka hatinya. Ketika ini diterima oleh si miskin, maka nanti mau dia barter dengan beras, mau dia masak, terserah dia. Tidak boleh cuma sekedar memberinya dalam keadaan matang, ya tidak boleh. Tidak, ya pilihannya tinggal dimakan, nggak ada pilihan yang lain, itu tidak boleh. Bahkan dari fikih Syafi'iyah itu tidak sah distribusinya. Dia teranggap belum masih sama orang miskin. Ya, dia belum teranggap masih sama orang miskin. Maka yang tadi kan yang wajib ngasih orang miskin. Ngasih orang miskinnya harus dalam bentuk mentah. Kemudian dia punya kelonggaran si miskin tadi untuk memanfaatkannya sesuka hatinya. Demikian juga tidaklah sah manakala diberikan dalam keadaan mentah kepada orang miskin namun non daging jeruannya. Dikasihkan, itu belum selesai distribusi, belum menyebabkan sahnya distribusi. Sahnya distribusi harus ada yang diberikan kepada orang miskin, muslim miskin, dan itu harus mentah, dan itu harus daging, harus mentah dan harus daging, tidak boleh jeruan, tidak boleh kulit. Kalau si miskin cuma dikasih kulit saja tanpa daging, itu belum melaksanakan kewajiban dalam distribusi. Maka untuk sahnya distribusi harus ada yang diberikan sebagai sedekah kepada orang miskin atau fakir, harus ada. Seberapa minimalnya? Dengan kondisi menurut budaya itu sudah disebut ngasih kepada orang miskin, dan itu minimal 1 orang, dan itu harus dalam bentuk mentah, dan itu harus daging dan bukan jeruan ataupun kulit tanpa daging. Kalau kulit plus daging tidak masalah, jeruan plus daging juga tidak masalah. Cuma jeruan tok, kulit tok, nah ini yang masalah. Dan kalau dalam dalam aturan di ketentuan di fikih Syafi'iyah terdapat perbedaan antara status pemberian sedekah untuk masalah distribusi daging hewan kurban. Terdapat perbedaan antara status pemberian yang itu diberikan pada orang miskin sama orang kaya. Itu ada konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau orang miskin maka boleh semaunya, boleh semaunya. Dia boleh mendapatkan keuntungan dari daging yang dia dapatkan. Dia tukar dengan jualan sehingga dapat duit, dia tukar dengan beras, dia masak, dia makan untuk dirinya, atau kemudian dia bagikan untuk orang lain dalam keadaan masak dan yang lainnya. Tapi kalau orang kaya, dia tidak boleh mendapatkan keuntungan dari daging tersebut. Dia cuma boleh memakannya, atau kemudian memberikannya kepada orang lain, atau kemudian menjadikan sebagai suguhan tamu, jamuan tamu, namun tidak boleh dia jual. Jadi kalau orang miskin yang menerima, boleh baginya, bagi si miskin tersebut untuk menjualnya. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampaikan jazakallah khairan barakallahu fiik pada peserta semuanya atas apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada jamaah yang masih belum mantap ya, bisa menanyakan untuk jamaah putra langsung pada Ustaz Aris, dan kepada jamaah putri bisa menuliskan pada secari kertas. Persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
langsung aja. Saya mau tanyakan, tadi disampaikan bahwasanya untuk hewan kurban tidak boleh dijual apapun jenisnya, baik kulit dan sebagainya. Tapi ya kejadian di tempat kita tuh hanya untuk mengesahkan tuh dari panitia diserahkan kepada jamaah, kemudian dari jamaah dijual uangnya untuk kas. Itu gimana, Ustaz? Kas masjid. Jadi kalau dijual langsung nggak boleh. Nah, tapi secara apa ya, hanya untuk ikrodan, terus dari panitia tuh kita kayak si fulan, kemudian di fulan tuh hanya sebagai apa ya, itu sebagai formalitas saja, terus diterima. Itu Itu gimana, Ustaz, hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu cuma formalitas ya, maka istilahnya alurnya itu tidak kita anggap, sehingga yang terjadi kulitnya itu dijual oleh panitia, padahal panitia ini adalah ya wakil sahibul kurban, maka dia dijual oleh sahibul kurban. Kemudian hasil penjualnya, uangnya diberikan ke kas masjid. Nah, itu hakikat yang terjadi. Dan sebagaimana tadi telah kita bahas, bahasanya distribusi daging hewan kurban itu adalah ya, hadiah orang kaya, sedekah untuk orang miskin. Maka masjid tidak masuk. Seandainya dia panitia itu menjual kulitnya, kemudian dia bagikan duitnya kepada fakir miskin, malah ya lebih ringan masalahnya. Kenapa lebih ringan masalahnya? Karena ya, itu ya, boleh menurut sebagian ulama. Ya, boleh menurut sebagian ulama, dan itu dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu dia meskipun yang benar pendapat jumhur termasuk dalam hal Syafi'iyah, tidak boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh sama ini. Ibnu Umar itu beliau menjual hewan kurbannya, kemudian kulitnya dia jual, dapat duitnya dia kasihkan sama orang miskin. Itu sahabat Nabi Abdullah bin Umar, dia melakukan hal itu. Meskipun ini dalam sudut pandang Syafi'i ini juga tetap tidak boleh. Tidak boleh ada penjualan yang dilakukan oleh sahibul kurban atau wakil sahibul kurban. Yang hakikatnya ya, wakil sahibul kurban itu ya, wakil sahibul kurban dia statusnya adalah apa yang dilakukan adalah perbuatan sahibul kurban. Jadi kalau malah duitnya dari dikasihkan orang miskin lebih ringan, itu lebih ringan karena dia ada sahabat yang melakukannya. Meskipun kita katakan itu tidak yang terbaik sebenarnya di mazhab Syafi'i tidak ada yang dijual, meskipun sekalipun penjualnya itu tidak kembali kepada dirinya, namun diberikan kepada orang lain. Dan orang yang menjadi sasaran distribusi hewan kurban itu adalah pihak-pihak yang bisa memiliki, orang kaya dikasih hadiah, dia memiliki. Orang miskin dikasih sedekah, dia memiliki apa yang diberikan kepadanya. Dan masjid itu tidak bisa memiliki. Oleh karena itu pemberian kepada masjid itu statusnya wakaf. Pemberian kepada masjid itu statusnya wakaf. Statusnya wakaf, dan itu bukan tidak termasuk dalam distribusi hewan kurban. Hadiah untuk orang kaya, sedekah untuk orang miskin, tidak termasuk di situ wakaf. Yang wakaf itu berdampak ya tidak ada yang memiliki. Wakaf itu tidak ada yang memiliki. Dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang memiliki.
Takmir itu kan cuma pengurus yang diberi amanah dan dia tidak memiliki. Ya, dia cuma punya kewenangan untuk ngatur-ngatur mana yang terbaik untuk kegiatan wakaf ini. Ya, karena tentu perlu ada administrasi dan perlu ada manajerial. Nah, dia punya kewenangan untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, jadi yang bisa maka yang tertujukan ke masjid itu statusnya wakaf, dan itu bukan sasaran distribusi hewan kurban, karena sasarannya itu kepada pihak yang bisa memiliki. Sasarannya kepada pihak yang bisa memiliki. Diberikan ke masjid, masjid itu bukan pihak yang bisa memiliki, dia cuma bisa menerima wakaf. Yang dengan wakaf maka tidak ada yang punya, maka para wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh tidak bisa diwariskan dan seterusnya, karena dia tidak dimiliki oleh siapapun. Itu gimana Pak? Nanti kayaknya belum. Kalau seandainya diminta untuk pondok itu apa itu sah ya? Berarti sah untuk orang apa? Karena sebagian tuh ada proposal dari pondok pesantren yang meminta kulitnya. Nah, jadi terus dari panitia kita kesahkan ke pondoknya. Apa itu juga diperbolehkan? Atau hukumnya gimana? Karena sudah beberapa kali ini diminta dari pondok. Nah, pondok itu meminta menyodorkan misalnya untuk yang diminta secara banyak untuk urusan pondok, nggak tahu untuk apa tuh yang urusan pondok. Ya, kalau pondok tersebut pondok yang membutuhkan, sehingga maka secara umum bisa kita katakan yayasan itu punya hak untuk memiliki, ya, bisa secara umum ya itu bisa memiliki, ya maka boleh dikasihkan ke sana. Namun kalau terlebih lagi kalau pondok tersebut memang pondok yang agak kerepotan untuk pondok yang tidak berbayar atau sejenis itu, kerepotan untuk kemudian statusnya pengurus yayasan itu miskin gitu. Yayasannya itu yayasan yang miskin, maka dia bisa menerima karena yayasannya yang miskin kemudian dianalogkan dengan orang yang miskin, dengan orang yang miskin, maka dia bisa menerima sedekah. Bolehkah korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Di mazhab Syafi'i dikatakan tidak sah. Korban khusus untuk orang yang telah meninggal dunia. Maka korban khusus untuk orang yang meninggal dunia itu diperselisihkan ulama. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat Syafi'iyah, itu tidak sah. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkannya. Kepala hewan korban dibagikan kepada siapa yang mau beli ataukah tidak. Jika secara umum ya seperti ini boleh-boleh saja. Secara umum hal ini boleh-boleh, siapa yang mau memanfaatkannya silakan. Silakan, asalkan kemudian tidak dijual, tidak jadikan sebagai upah jagal. Siapa yang mau ambil, karena tidak banyak orang yang mau ngambil. Namun kalau kemudian banyak yang minat, tentu perlu di-manage, ya. Banyak yang minat, perlu di-manage. Kalau kerepotan untuk manage, ya maka saya berkorban yang itu yang memilih langsung, ya, dia bisa ambil itu dan minta kepalanya, kemudian dia berikan kepada orang yang dia inginkan. Batas mana mengambil dagingnya untuk dimasak untuk tenaga atau untuk panitia? Terlepas dari hukumnya, maka saya cuma saya ngambil solusi tidak menjawab, namun saya mengambil pilihan untuk tidak menjawab pertanyaan ini, namun masih solusi untuk permasalahan ini. Yaitu ya silakan tetap dimasak, kemudian setelah itu setelah itu kemudian
dibebaskan saja orang itu, yang makan tidak harus yang jadi tenaga di situ. Namun bebas, misalnya itu di masjid ya, semua jamaah meskipun dia tidak ikut bantu-bantu ya silakan makan siang di masjid gitu, sehingga tidak jadi dalam rangka untuk menghindari jadi upah upah kemudian berbagai macam aktivitas di situ. Maka solusinya ya sudah dimasak yang cukup banyak saja sekalian, kemudian setelah itu dibuat terbuka, dibuat terbuka, semua yang sholat ditawari, semua yang sholat dimonggoki, dipersilakan untuk diminta untuk jangan langsung pulang, namun makan dulu. Maka nanti kurang lebih jadinya itu jadinya adalah distribusi hewan kurban dalam keadaan matang. Yang ini meskipun tadi itu tidak boleh menurut Syafi'iyah, namun ini diperbolehkan misalnya menurut Hanabilah, boleh distribusi dalam keadaan matang. Allah Ta'ala alam, pendapat yang tepat adalah dalam hal ini adalah tidak mengapa didistribusikan dalam keadaan matang gitu. Kemudian bagaimana hukumnya iuran kurban sapi di mana satu orang hanya memberikan iuran sedikit, sedangkan yang 6 orang jauh lebih banyak? Apakah tidak korbannya yang satu orang tersebut? Sah saja. Asalkan itu kemudian dengan semua kerelaan semua pihak tidak masalah, maka itu tidak harus sama rata. Jadi cuma 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Salah satu orangnya kok cuma urun 300.000, yang lain kemudian tidak mempermasalahkan, jadi itu tidak usah sama semua. Ada yang yang satu urunnya 2 juta, yang satu 200.000 atau 300.000, yang lainnya 1,5 juta, itu tidak apa-apa. Yang penting itu untuk 7 orang. Yang penting itu untuk 7 orang. Namun perlu diketahui bahasanya kalau seekor kambing itu bisa untuk seseorang dan keluarganya. Tapi kalau 7 sapi cuma bisa untuk seseorang tanpa keluarganya. Kalau 7 sapi itu cuma bisa untuk seseorang tanpa keluarganya. Kalau seekor kambing itu bisa untuk 1 orang yang dia status saya berkorban, dan ganjarannya bisa dilebelkan ke dan semua anggota dan semua keluarganya. Tapi kalau 7 sapi itu cuma bisa untuk 1 orang saja. Cuma bisa untuk 1 orang saja tanpa keluarganya. Dan tidak ada yang berpendapat boleh 7 sapi untuk 1 orang plus keluarganya, kecuali pendapat yang baru muncul di zaman ini. Tidak dikenal pendapat ini di kalangan para ulama terdahulu, dan itu juga sudah cukup untuk menyebabkan satu pendapat itu bermasalah. Satu pendapat itu cukup bermasalah manakala tidak dikenal di masa silam. Dan 7 sapi itu bisa untuk seseorang dan keluarganya, itu tidak dikenal ada pendapat ini di masa silam, tidak diketahui ada pendapat semacam ini di masa silam. Itu baru dimunculkan oleh ulama kontemporer. Dimunculkan oleh ulama kontemporer, dan itu menurut timbangan nalar fikih itu sudah menjadi satu hal yang bermasalah. Satu hal yang sudah bermasalah, sehingga kesimpulannya 7 sapi itu cuma bisa untuk 1 orang tanpa membawa keluarganya.
diperbolehkan nggak untuk panitia mengambil bagian. Jadi umpamanya ini kambing satu sudah dibagi jamaah yang membutuhkan, kemudian dari panitia ini mengambil juga bagian lagi itu boleh nggak, umpamanya untuk jeroannya atau mungkin untuk dibagi ke panitia, itu boleh nggak? Masih. Itu yang sudah terjadi di tempat kami itu jeroan untuk panitia, yang lain untuk bukannya jeroan, kadang tulangnya. Kadang kalau umpamanya daging ditimbang 100 kilo, umpamanya bagian 30 jamaah sisa 10 kilo, itu nggak dibawa lagi dibagi ke panitia, sekedar tulang sama jeroan sama kulit itu gimana? Kalau itu sebenarnya adalah itu adalah bagian-bagian yang tidak diminati. Tidak ada yang minat orang kayak gitu, tidak ada orang yang suka, tidak ada yang minat, ya. Kemudian dikasihkan sama yang minat dan yang minat itu panitia, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu tuh adalah barang yang diminati semua orang, ya, seandainya itu si miskin-miskin itu kemudian boleh ngacung, dia juga akan ngacung minta, gitu. Maka walau alam itu menjadi upah, berarti upah BPT, upah nguliti, upah nyacah-nyacai, gitu. Maka itu satunya upah. Maka pada saya dalam masalah tidak boleh begitu. Kalau saya mau minta upah, mintalah kepada Sayyidul Qurban dari duitnya, ataupun dari hewan kurban tersebut, ya. Maka jika aturan mainnya dibagi sama rata, ya dibagi sama rata, meskipun sebenarnya distribusi hewan kurban itu tidak harus sama rata, manakala itu yang distribusikan adalah Sayyidul Qurbannya. Manakala yang mendistribusikan itu Sayyidul Qurbannya, itu aturan dalam masalah distribusi hewan kurban itu tidak harus sama rata. Ini saya sembelih di depan rumah saya ngurusin, ya, maka nanti tetangga yang saya cocoki tak kasih 1 kilo, ya, yang cuma agak begitu akrab tak kasih kemudian 1/4, ya, maka itu boleh-boleh saja, karena distribusi hewan kurban itu tidak ada aturannya. Ya, aturannya tadi cuma sekedar harus ada yang wajib, ya, harus ada yang untuk orang miskin daging, yang untuk orang miskin. Jadi kalau statusnya adalah saya yang bagi, itu sebenarnya baginya suka-suka saja. Tapi yang jelas untuk orang yang bantu-bantu saya tidak boleh kemudian mendapatkan kelebihan karena dia bantu-bantu. Kalau dia mau kasih kelebihannya dari sisi-sisi yang lain, tak kasih beras, tak kasih apa, ya, tambahi gula teh dan seterusnya untuk 2 bulan, nah itu tidak masalah. Tapi kalau itunya tidak boleh, untuk alasannya adalah karena alasan kerjanya. Meskipun sebenarnya apakah bagi daging kurban itu harus sama rata? Tidak harus sama rata. Terutama misalnya kalau manakala yang ditangani langsung oleh Sayyidul Qurban, itu suka-suka. Ini tetangga yang dekat, sekilo agak jauh, setengah-setengah, lebih jauh, 1/4, boleh saja. Ini yang dekat plus jeroan, yang sana yang lapis kedua plus tulang, yang sana tidak ada plus-plusnya, tidak apa. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.